Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Kembali lagi bersama saya Agus Pradi. Nah, kali ini kawan-kawan saya akan coba memberikan materi tentang kajian pustaka dan hipotesis. Nah, kawan-kawan di sini nanti seperti yang kita ketahui bahwasanya suatu penelitian itu memang harus didasari dengan cara teori, atau penelitian ilmiah itu harus secara sistematis, empiris dan rasional. Ya, ada aturan mainnya, ada teorinya dan masuk akal. Ya, bukan hanya diri kita sendiri, juga masyarakat atau manusia di bumi ini bisa merasakan dari hasil penelitian kita. Dan penelitian itu kawan-kawan berdasarkan data dan fakta, bukan hanya sebatas dengan omongan saja, bukan hanya sebatas dengan jumpa di jalan, ya, kata tetangga, ya, kata si A, kata si B. Jadi seorang penelitian itu langsung, ya, terjun ke lapangan, mendapatkan data. Berdasarkan data kita bisa membuat suatu kesimpulan atau membuat yang namanya penelitian. Nah kawan-kawan, berikut kita lanjut dalam video saya kali ini. Oke kawan-kawan, kita langsung saja ke materi kita, kajian pustaka dan hipotesis. Nah kawan-kawan, di sini pernah nggak menulis artikel atau karya ilmiah lah, atau membuat makalah, kemudian kawan-kawan mencantumkan kalimat yang kawan-kawan ambil dari buku atau artikel-artikel lain. Nah itu biasanya kawan-kawan mengutip, ya, tulisan dari artikel atau buku yang lain. Nah, di sini kawan-kawan, dalam menulis sebuah karya ilmiah diperlukan sebuah rujukan sumber yang bertujuan untuk memperkuat karya ilmiah tersebut. Nah, di sini nanti insya Allah kawan-kawan saya akan menjelaskan tentang cara menulis kutipan yang baik dan benar menurut ejaan EYD. Jadi kutipan itu sendiri kawan-kawan merupakan bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi serta dikutip untuk dibahas dan ditelaah berkaitan dengan materi yang kawan-kawan tulis. Nah, berikut kawan-kawan cara menulis kutipan di karya ilmiah kita. Nah, kawan-kawan bisa lihat sendiri kawan-kawan, penulisan nama pengarang dalam kutipan hanya mencantumkan nama belakang pengarang. Jadi misalnya kawan-kawan, saya ada buku tentang metodologi penelitian, kawan-kawan mencatat atau mengutip tulisan saya tentang metodologi penelitian. Nah, di akhir kalimat itu, kutipan itu dibuat nama pengarang, tapi cuman mencantumkan nama belakang pengarang. Seperti contoh yang sudah ada di slide. Agus Supriyadi, ditulis Supriyadi 2020.224. Nah kawan-kawan, Supriyadi nama saya, 2020 tahun terbitnya 24, angka 24 itu adalah halamannya. Sebelum kita lanjut, ya kawan-kawan, nah di materi-materi sebelumnya kawan-kawan sudah saya jelaskan bahwasanya penelitian itu secara ilmiah, ya, sistematis, empiris dan rasional. Jadi kawan-kawan, ada aturan-aturan main yang harus kita ikuti dalam pembuatan atau penulisan karya ilmiah. Jadi kawan-kawan, dalam penulisan ilmiah ini kawan-kawan jelas ukuran huruf dia. Ya, kita memakai jenis tulisan Times New Roman, ukurannya 12. Nah, batas halamannya kawan-kawan, ya, batas kirinya 4 cm, batas kanan 3 cm, batas atas 4 cm, batas bawah 3 cm kawan-kawan. Nah, jadi kawan-kawan, setiap kutipan itu
harus menggunakan huruf italik cetak miring yang kutipannya dengan bahasa asing. Nah, itu kawan-kawan sedikit penjelasannya. Jadi saya ulangi sekali lagi kawan-kawan, dalam pembuatan karya ilmiah itu ya batas halamannya sudah ditentukan. Ya seperti yang saya katakan di awal, saya ulangi lagi, batas kiri 4 cm, batas kanan 3 cm, batas atas 4 cm, batas bawah 3 cm. Nah, kita lanjut. Ya, ini yang satu penulis kawan-kawan. Coba kita lihat yang dua penulis. Nah, jika ada penulisan nama pengarang dua orang, maka ditulis kutipan mencantumkan nama belakang pengarang yang pertama dan kedua. Jadi kawan-kawan, misalnya nih, buku tadi metodologi penelitian ada dua penulis. Ya. Contoh penulisnya Agus Supriyadi dan Airine Yulianda. Ditulis Supriyadi dan Yulianda. Berikut lanjut 2020-24 ya tahunnya dengan halamannya. Dan jika nama pengarang lebih dari 2, 3 katakan kawan-kawan, itu mencantumkan nama pengarang belakang pertama saja. Contoh Agus Supriyadi, Airine Yulianda, dan Aira Ahzara. Dituliskan Supriyadi et al. Atau Supriyadi DKK. Nah, itu kawan-kawan cara penulisan kutipan di telaah pustaka kita kawan-kawan. Nah, kita lanjut saja kawan-kawan. Nah, ini contohnya kawan-kawan. Motivasi merupakan kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarah, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan. Mangkunegara 2015-96. Nah, dalam penulisan ini kawan-kawan, penulis setiap kutipan itu penulisannya rata kiri kanan. Next. Nah, kawan-kawan bisa lihat sendiri ya perbedaannya kawan-kawan. Nah, di situ kawan-kawan kita lihat bahwasanya penulisan yang terdiri dari beberapa poin, maka pengarang, tahun, dan halaman sumber ditulis sebelum poin-poin yang dimaksud. Nah, jadi kawan-kawan lihat syarat-syarat tertentu antara lain titik 2. Nah, kalau dia berbentuk poin seperti ini kawan-kawan 1 sampai 8. Nah, seperti itu kawan-kawan ya. Kita lanjut. Nah, teknik penulisan daftar pustaka. Sebelum kita lanjut kawan-kawan harus tahu dulu ya, daftar pustaka itu apa sih? Daftar pustaka ya kawan-kawan, tulisan yang berada di akhir sebuah karya ilmiah yang digunakan sebagai sumber atau referensi oleh seorang penulis dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Jadi kawan-kawan nanti saya tunjukkan teknisnya. Ini gambaran secara umum aja. Ya, penulisan daftar pustaka secara umum terdiri atas nama penulis, penulis terbit, judul tulisan, identitas penerbit, dan lokasi penerbit. Ditulis urut secara abjad dari atas ke bawah. Nah, kawan-kawan, yang perlu kawan-kawan ketahui bahwa setiap catatan dan kutipan baik berupa kata-kata, kalimat, ataupun paragraf yang kawan-kawan ambil berasal dari karya orang lain, kemudian kawan-kawan cantumkan di karya ilmiah kawan-kawan, maka menjadi kewajiban kawan-kawan untuk mencantumkan informasi mengenai sumber tersebut. Ya, ini sudah menjadi kaidah penulisan atau etika dalam penulisan karya tulis. Ya. Ini juga berlaku untuk semua sumber bacaan seperti koran, majalah, atau portal berita. Dengan begitu kamu terhindar dari kegiatan plagiat. Jadi kawan-kawan, ketika kawan-kawan nanti ya menuliskan ya tulisan orang lain di karya ilmiah kawan-kawan wajib mencantumkan yang namanya daftar pustaka dan nama penulis atau kutipannya kawan-kawan. Nah, kalau tidak kawan-kawan cantumkan, nanti kawan-kawan kena yang namanya plagiat.
Nih, yang pertama, nama penulis, koma, tahun penerbitan, koma, judul penerbit dan kota tempat penerbitan. Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Nih, teknik penulisan nama penulis baik individu, berdua, kelompok, kutipan, dan sebagainya mengikuti standar penulisan yang berlaku universal. Judul buku ditulis cetak miring dan tidak digarisbawahi. Sumber kutipan dari internet harus menyertakan alamat situs di mana kutipan tersebut diambil. Nah, jadi kawan-kawan, ketika kawan-kawan mengambil kutipan di internet, ya tinggal copy paste, biasanya itu warnanya biru ya, biru, langsung di copy pastekan ke daftar pustakanya. Oke, ini kita lihat bisa sendiri contoh kawan-kawan. Nah, kawan-kawan bisa lihat sendiri contohnya nih. Der Ernest 2000, manajemen teori and practice, penerbit MC Graw Hill International Book Company Outlet. Nah, jadi kawan-kawan, ketika daftar pustakanya itu panjang, di baris kedua kawan-kawan boleh langsung penulisannya 1 tab atau 5 spasi. Nah, teman-teman, kawan coba lihat di barisan handoko. Di bawah handoko ada strip ya. Itu apa maksudnya kawan-kawan? Nah, ini kawan-kawan, ketika kawan-kawan jumpa daftar pustaka yang seperti ini adalah kawan-kawan penulisnya atau pengarangnya itu sama dengan di atas. Ya, penulisnya itu sama dengan yang di atas. Cuman beda tahun penerbitnya. Kenapa Pak nggak dibuat sama dengan di atas tulisannya SDA gitu? Ya karena nggak dibuat orang. Jangan kan buat seperti itu. Nanti salah kalian. Jadi inilah contoh penulisan daftar pustaka kawan-kawan. Nah kawan-kawan, untuk penulisan daftar pustaka sendiri kawan-kawan itu lebih kurang hampir sama dengan penulisan di kutipan. Cuman bedanya seperti ini kawan-kawan. Kalau di daftar pustaka dia tetap dibalik nama pengarangnya. Misalnya satu pengarang kawan-kawan Agus Supriyadi. Nah, kalau di kutipan tadi kita penulisannya cuman Supriyadi saja. Nah, kalau di daftar pustaka kawan-kawan kita membuat nama pengarang itu dibalik menjadi Supriyadi Agus. Itu yang satu pengarang. Nah, kalau dua pengarang kawan-kawan, misalnya kayak tadi di kutipan, kita ambil contoh lagi di kutipan kawan-kawan. Di kutipan Agus Supriyadi dan Airine Yulianda. Nah, kalau di daftar pustaka ditulis kawan-kawan nama pengarang pertama dibalik. Jadi Supriyadi Agus dan yang nama pengarang kedua tetap Airine Yulianda. Nah, itu deh kawan-kawan. Nah, gimana Pak kalau ada 3 pengarang? Nah, misalnya tadi contoh di kutipan Agus Supriyadi, Airine Yulianda dan Aira Azara. Tetap nama pengarang pertama dibalik. Penulisannya Supriyadi Agus, Airine Yulianda, dan Aira Azara. Nah, jadi tetap nama lengkap pengarang kedua dan ketiga itu lengkap kawan-kawan. Nah, jadi seperti itu. Dan juga kawan-kawan, apa yang ada di kutipan wajib dimasukkan ke daftar pustaka. Ya, apa yang ada di kutipan wajib dimasukkan daftar pustaka. Jangan ada nanti teorinya di kutipan nama pengarangnya tidak ada daftar pustaka. Nah, itu salah kawan-kawan. Dan juga untuk gelar itu tidak perlu dicantumkan. Misalnya saya Agus Supriyadi SMSI, nggak dibuat SMSI Agus, nggak ya. Jadi nggak ada gelar akademik atau gelar apapun yang dicantumkan ke daftar pustaka. Nah, kita lanjut ya ke pokok pembahasan kita selanjutnya, yaitu hipotesis penelitian. Kawan-kawan pernah nggak lihat film atau drama atau reality show di televisi? Nah, kawan-kawan pernah tak menduga-duga, wah ini anak muda India biasanya
kalah duluan, menang di akhir. Wah, ini nanti endingnya seperti ini nih. Ini endingnya nanti seperti ini nih. Nah, kawan-kawan menduga para tokoh atau idola kawan-kawan. Nah, jadi kawan-kawan, apa dasar kawan-kawan untuk membuat dugaan tersebut? Ya, kawan-kawan belum selesai nonton filmnya sudah, wah ini nanti ini endingnya pasti putus. Ya, ini endingnya pasti nanti jadian. Nah, jadi kawan-kawan, dalam kehidupan ini ada banyak hal yang membuat kita sering menduga-duga, berprasangka-sangka, berpersepsi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Terkadang dugaan-dugaan tersebut muncul karena adanya pengalaman ya akan hal yang sama atau setidaknya mirip dengan kejadian yang kawan-kawan alami. Dugaan juga sering muncul kawan-kawan ya. Dugaan lebih sering disebut dengan yang namanya, kalau kita di pembelajaran metodologi penelitian, hipotesis. Nah, jadi secara sederhana kawan-kawan, hipotesis penelitian itu adalah dugaan sementara. Nah, kita menduga sementara kawan-kawan, kita memperkirakan sementara karena kita belum selesai untuk melakukan penelitian. Nah, untuk membuktikan kebenarannya kawan-kawan, suatu hipotesis itu, seorang peneliti dapat dengan sengaja menciptakan suatu gejala atau percobaan penelitian. Jika dugaan kawan-kawan tadi telah teruji kebenarannya, maka dugaan akan disebut dengan teori atau dengan hasil penelitian kawan-kawan. Nah, ini manfaat hipotesis kawan-kawan. Menjelaskan masalah penelitian. Ya. Menjelaskan masalah penelitian. Jelas kawan-kawan, suatu hipotesis itu berdasarkan teori. Ya. Jadi, ketika kawan-kawan melakukan hipotesis, apa yang kawan-kawan teliti, contoh tadi kita nonton, itu yang kawan-kawan perkirakan. Itu yang kawan-kawan perkirakan dalam penelitiannya. Jangan pula kawan-kawan misalnya begini, kawan-kawan itu menonton drama Korea. Wah, ini drama Korea, cewek-cewek suka nih. Nah, dugaan sementara kawan-kawan ke film India. Atau ke film perang-perang, kan nggak masuk. Nah, itu dia. Jadi berdasarkan apa yang kawan-kawan buat, apa yang kawan-kawan teliti. Yang kedua, menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Jelas. Menjelaskan variabel apa yang akan diuji. Misalnya kita meneliti tentang motivasi. Nah, motivasi itu seperti apa? Ketika orang dimotivasi tinggi, kinerjanya bagaimana? Menurut saya, dugaan sementara saya biasa aja. Nah, kita nggak tahu karena belum kita teliti kawan-kawan. Terus pedoman untuk memilih metode analisa data. Metode untuk memilih analisa data. Nah, jelas dalam penelitian kawan-kawan ada penelitian yang kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau dia dalam penelitian kita menggunakan variabel penelitian, jelas kita menggunakan analisa data. Kita menggunakan rumus-rumus kawan-kawan. Uji probabilitas, uji asumsi klasik, regresi berganda, dan yang lain-lain, banyak rumus lainnya. Tergantung dari penelitian dan pembimbing yang memintanya. Nah, yang keempat juga dasar untuk membuat kesimpulan. Jelas kawan-kawan, dugaan sementara kita itu adalah dasar untuk membuat kita kesimpulan dalam penelitian. Jadi antara cover dan isi terus kesimpulan dasarnya harus semuanya sama. Dasar merumuskan hipotesis. Di awal tadi sudah saya katakan berdasarkan pada teori. Jadi kawan-kawan, suatu penelitian itu, suatu karya ilmiah itu berdasarkan teori secara ilmiah. Tidak berdasarkan jumpa tadi malam, berdasarkan wahyu. Kalau kawan-kawan mungkin nabi, mungkin berdasarkan wahyu, tapi kawan-kawan bukan nabi. Nabi kita yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW.
Jadi kawan-kawan, berdasarkan pada teori, berdasarkan pada penelitian terdahulu, ya boleh. Penelitian terdahulu ini kawan-kawan, maksudnya penelitian terdahulu ini orang meneliti sebelum kita. Atau begini, saya meneliti tentang kinerja di tahun 2020. Ya, saya mengambil tentang membaca atau mengutip tentang penelitian 2014 atau 2013. Bahwasanya di 2015 itu penelitian tentang kinerja dipengaruhi oleh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ketika saya merumuskan hipotesis berdasarkan penelitian itu. Dan juga di kawan-kawan di bawahnya berdasarkan pendahuluan. Beda. Ini pendahuluan bab 1 latar belakang. Itu maksudnya. Harus ada di situ. Ya. Nah, yang terakhir berdasarkan akal sehat kawan-kawan atau peneliti. Nah, kawan-kawan sehat semua kan? Sehat Pak, insya Allah. Pas neliti ini agak stres sedikit Pak. Itu kawan-kawan, insya Allah kawan-kawan bisa. Selagi kawan-kawan mau, insya Allah kawan-kawan bisa. Ya, kalau sudah mau, insya Allah bisa. Kalau tak mau, ya tak dapat akal lagi dah. Kita lanjut. Secara prosedural, hipotesis peneliti diajukan setelah peneliti melakukan kajian pustaka. Nah, tadi sudah kita susun. Berarti kita melakukan kajian pustaka dulu. Ya, di bab 2 itu kalau dalam di sistema kita penulisan yang di SD itu ada telaah pustaka dan hipotesis. Nah, teori-teori, kutipan-kutipan dulu. Nah, karena hipotesis penelitian adalah rangkuman dari kesimpulan-kesimpulan teoritis yang diperoleh dari kajian pustaka. Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenarannya sehingga masih harus diuji menggunakan teknik tertentu. Nah, jadi kawan-kawan, dugaan sementara kita tuh masih lemah ya tingkat kebenarannya. Makanya selagi dia masih di hipotesis, jadi kawan-kawan belum bisa menyimpulkan hasil dari penelitian kawan-kawan. Makanya kita menggunakan atau mengujinya menggunakan teknik tertentu atau rumus tertentu. Ini dia. Hipotesis adalah pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data informasi yang dikumpulkan melalui sampel. Ya, data informasi. Sekali lagi saya bilang bahwasanya ketika kita berbicara kita harus berdasarkan data dan fakta. Apalagi kita membuat suatu karya ilmiah atau membuat skripsi untuk kawan-kawan. Nah, datanya harus valid, informasinya harus valid. Ya, dikumpulkan melalui sampel. Dan secara teknis, hipotesis penelitian dicantumkan dalam bab 1, ya bab pendahuluan, agar hubungan antara masalahnya diteliti dan kemungkinan jawabannya menjadi lebih jelas. Tadi sudah saya jelaskan juga. Terus atas dasar inilah maka di dalam latar belakang masalah harus sudah ada paparan tentang kajian pustaka yang relevan dalam bentuk yang ringkas. Jadi kawan-kawan, untuk memperkuat latar belakang kita, jelas dikatakan bahwasanya ketika kita kemarin membuat latar belakang masalah, kita menggunakan piramida terbalik, yaitu umum, ya, terus objek dan data, selanjutnya baru ke inti. Nah, dalam latar belakang itu kawan-kawan boleh mencantumkan beberapa teori sesuai dengan variabel, tapi tidak banyak-banyak. Ya, 1 atau 2 teori untuk memperkuat latar belakang kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, itulah tadi materi dari saya kawan-kawan. Nanti bisa dicoba di rumah kawan-kawan, latihan ya buat kawan-kawan seperti ini. Nama pengarangnya, nama kawan-kawan sendiri, ya kutipannya terserah kawan-kawan mau buat apa. Misalnya, ya sawah itu indah, penulis dari ya si Roy ya 2024.2 13. Nah, membuat daftar pustaka seperti itu juga kawan-kawan. Silakan kawan-kawan coba-coba di rumah. Mungkin itu aja dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.